Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Aulihanai, mahasiswa Sejarah Peradaban Islam di Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam Tasikmalaya. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Ilmu Tasawuf dalam pembahasan tokoh Sufi. Di sini saya memilih Abah Sepuh dengan judul Abah Sepuh Sang Ahli Sufi di Indonesia karena saya ingin mengenalkan kepada masyarakat besar bahwa di Indonesia sendiri ada ahli sufi, karena kebanyakan masyarakat Indonesia ketika membahas tokoh sufi terbersit tokoh-tokoh dari Timur Tengah, padahal di Indonesia sendiri ada beberapa tokoh ahli sufi. Oke teman-teman, jangan kaget, this is me, yes, I am Dea Aulihanai. Oke, sosok Abah Sepuh. Abah Sepuh memiliki nama lengkap Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Beliau lahir di Kampung Cicalung, Kecamatan Tarikolot, Kabupaten Sumedang, tahun 1836. Saya tidak menemukan data valid mengenai tanggal ataupun bulan kelahiran beliau, karena mungkin pada masa itu keterangan tanggal dan bulan lahir belum dianggap penting sehingga tidak tercantum. Oke, beliau wafat pada tanggal 25 Januari 1956 dalam usia 120 tahun. Adapun peninggalan semasa hidup beliau mendirikan dan memimpin pesantren Suryalaya, Pagerageng, Tasikmalaya. Inilah sosok sesungguhnya Abah Sepuh, sang ahli sufi di Indonesia. Beliau adalah ahli sufi serta guru dan pemimpin pengamalan tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Di dalam tarekat itu beliau juga memperoleh bimbingan ilmu tarekat dan bertabaruk kepada Syekh Khalil Bangkalan Madura, dan bahkan beliau memperoleh ijazah khusus sholawat Bani Hashim. Kisah masa kecil Abah. Mengapa saya membahas kisah masa kecil Abah? Karena bagi saya kesuksesan tidak lahir secara mendadak, melainkan sangat terpengaruh oleh bagaimana didikan di masa kecil. Yang sangat penting, sebagaimana peribahasa mengatakan bahwa belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, dan belajar di waktu besar bagaikan mengukir di atas air. Di sana dapat kita lihat betapa sangat memberi pengaruh yang besar pendidikan yang didapat waktu kecil kepada kesuksesan di masa depan. Oke, waktu kecil Abah belajar mengaji kepada ayahnya, Raden Nurapraja, yang pada saat itu bekerja sebagai upas kecamatan. Sejak kecil Abah sudah gemar mengaji dan mesantren, serta membantu orang tua keluarga. Abah juga suka memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Kemudian Abah dibesarkan oleh uaknya yang dikenal sebagai Kiai Jangkung. Setelah menyelesaikan pendidikan agama dalam bidang akidah, fikih, dan ilmu-ilmu lainnya, kemudian Abah melanjutkan menimba ilmu agama ke pesantren Sukamiskin, Bandung. Di pesantren Sukamiskin, beliau mendalami fikih, nahwu, dan ilmu shorof. Selain di pesantren tersebut, Abah juga belajar tarekat kepada Syekh Tolhah di Trusmi, Cirebon, dan Syekh Khalil Bangkalan, Madura. Adapun sejarah pendirian pesantren Suryalaya ialah dimulai pada tahun 1890 ketika usia Abah sudah memasuki setengah abad. Beliau membuka pengajian. Mula-mula pengajian dibuka di Kampung Tundangan, kemudian ke Kampung Cisero, dan baru pada tahun 1902 beliau pindah ke Kampung Godebag. Karena itulah beliau dikenal dengan sebutan Ajengan Godebag. Tepat 3 tahun setelah perpindahan itu, pada tahun 1905, beliau mendirikan pesantren Suryalaya yang ternyata menarik minat masyarakat hingga kemudian berkembang subur dan masih berdiri dan berkembang hingga sekarang. Baik teman-teman, mungkin pembahasan mengenai Abah Sepuh sang ahli sufi di Indonesia saya akhiri. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.